Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Novitasari. Di sini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Tablet Ekstrak Daun Gedi Hijau atau Abelmoschus manihot dengan metode granulasi basah. Berikut ini adalah jurnalnya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat formulasi tablet ekstrak daun gedi hijau atau Abelmoschus manihot menggunakan 2 konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat dengan menggunakan metode granulasi basah. Nah, tanaman gedi atau Abelmoschus manihot adalah tanaman yang banyak tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Afrika dan Asia. Di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, tanaman gedi telah lama dikenal sebagai tanaman pangan. Tanaman gedi memiliki kandungan flavonoid, steroid, dan tanin. Kandungan flavonoid yang ada dalam tanaman ini diketahui mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Nah, untuk metode penelitian, yang pertama ada alat yang digunakan, yang terdiri dari alat pencetak tablet, oven, disintegration tester, hardness tester, friability tester, rotatory evaporator, alat-alat gelas, timbangan, ayakan, mortar stamper, blender, dan kertas saring. Bahan yang digunakan terdiri dari daun gedi, etanol 80%, air, gelatin, laktosa, amilum manihot, magnesium stearat, dan talak. Berikut ini merupakan formula tablet ekstrak daun gedi, di mana terdapat 2 formula, yaitu formula 1 dan formula 2, yang memiliki jumlah komposisi yang sama, hanya saja dibedakan pada larutan gelatin 10%, untuk formula 1 1% dan formula 2 2%. Proses pembuatan yang pertama ada pembuatan ekstrak daun gedi. Daun gedi yang diperoleh ditimbang, dicuci sampai bersih, dikeringkan selama 7 hari. Daunnya sudah kering, ditimbang lalu diblender dan diayak. Serbuk daun gedi yang dimaserasi kemudian dengan menggunakan pelarut etanol 80% sebanyak 500 ml selama 5 hari. Kemudian diremaserasi lagi dengan pelarut etanol 80% sebanyak 300 ml selama 2 hari. Filtrat yang diperoleh diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya dikeringkan dengan oven sehingga didapat ekstrak kering. Yang kedua, pembuatan larutan gelatin 10%, di mana serbuk gelatin ditimbang 10 gram, kemudian dibiarkan mengembang dalam 100 ml air, selanjutnya larutan dipanaskan. Yang ketiga, pembuatan granul. Ekstrak, laktosa, dan amilum manihot dimasukkan ke dalam lumpang, digerus sampai homogen, kemudian ditambahkan larutan gelatin sedikit demi sedikit sambil digerus. Granul dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius dalam oven, kemudian diayak, lalu ditimbang dan ditambahkan magnesium stearat, talak, dan amilum manihot. Yang keempat, pembuatan tablet. Tablet yang akan dibuat berbentuk bulat dengan berat 270 mg per tablet. Mesin pencetak tablet disiapkan, selanjutnya massa granul yang telah diuji dimasukkan ke dalam mesin pencetak tablet, setelah itu tablet dicetak. Nah, untuk evaluasi granul ada uji sudut diam. Nah, pada uji sudut diam ini, penetapan sudut diam dilakukan dengan menggunakan corong yang bagian atas berdiameter 12 cm, diameter bawah 1 cm, dan tinggi 10 cm. Granul dimasukkan ke dalam corong, lalu dialirkan melalui ujung corong dan ditentukan besar sudut diamnya. Yang kedua, uji waktu alir. Granul dimasukkan ke dalam corong setinggi 2/3 tinggi corong,
lalu dialirkan melalui ujung corong dan dihitung waktu alirnya. Nah, untuk evaluasi tablet, ada uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan tablet, uji friabilitas atau kerapuhan, dan uji waktu hancur. Pada uji keseragaman bobot, setiap tablet pada masing-masing formula ditimbang dan dihitung rata-ratanya. Pada uji keseragaman ukuran, masing-masing tablet pada masing-masing formula diukur tebalnya dan diameternya menggunakan alat ukur. Nah, untuk uji kekerasan tablet, alat yang digunakan ialah hardness tester. Cara kerjanya yaitu sebuah tablet diletakkan tegak lurus di antara anvil dan punch. Tablet dijepit dengan cara memutar skrup pengatur sampai tanda lampu stop menyala. Lalu knop ditekan sampai tablet pecah. Angka yang ditunjukkan jarum petunjuk ini merupakan skala yang harus dibaca. Kemudian pada uji friabilitas atau kerapuhan, alat yang digunakan ialah friability tester. Caranya dengan menimbang tablet, kemudian dicatat beratnya, lalu dimasukkan ke dalam alat, dan alat dijalankan selama 4 menit. Setelah batas waktu yang ditentukan, tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari sebuk-sebuk halus, lalu ditimbang kembali. Nah, pada uji waktu hancur, alat yang digunakan ialah disintegration tester. Caranya yaitu satu tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang, lalu dimasukkan cakram pada tiap tabung dan alat dijalankan. Sebagai medium digunakan air yang bersuhu 30 derajat Celcius. Kecuali dinyatakan lain, menggunakan cairan yang tercantum pada masing-masing monografi. Pada akhir batas waktu, angkat keranjang dan amati semua tablet. Nah, untuk hasil dan pembahasan, ada hasil evaluasi Ganul. Bisa dilihat di tabel. Untuk uji waktu alir, berdasarkan hasil yang didapat, granul Formula 1 dan Formula 2 memenuhi syarat waktu alir yaitu di bawah 10 detik. Perbedaan waktu alir granul dipengaruhi oleh kondisi permukaan, kelembapan granul, penambahan bahan pelicin, dan konsentrasi pengikat yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi pengikat, maka semakin besar massa granul yang terikat sehingga mudah untuk mengalir. Kemudian uji sudut diam. Dari data yang diperoleh, Formula 1 menunjukkan hasil sudut diam 25,60 derajat dan Formula 2 menunjukkan hasil sudut diam 24,45 derajat. Menurut Voigt, sudut diam 25-30 derajat masuk dalam kategori sifat aliran yang baik. Sedangkan untuk sudut diam kurang dari 25 derajat masuk dalam kategori sifat aliran sangat baik seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Jadi untuk Formula 1 memiliki sifat aliran yang baik dan untuk Formula 2 memiliki sifat aliran yang sangat baik. Nah, pada hasil evaluasi tablet bisa dilihat di tabel. Yang pertama, keseragaman bobot. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji keseragaman bobot, menunjukkan bahwa hasilnya sesuai dengan persyaratan untuk tablet dengan bobot rata-rata 150-300 mg. Tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 7,5% dari bobot rata-rata. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tablet Formula 1 dan Formula 2 memenuhi persyaratan keseragaman
bobot tablet yang ditetapkan oleh Pharmacope Indonesia 3. Yang kedua, keseragaman ukuran. Hasil yang didapat dari uji keseragaman ukuran menunjukkan bahwa Formula 1 dan Formula 2 memiliki diameter tablet 0,8 cm dan tebal tablet 0,4 cm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua formula memenuhi syarat keseragaman ukuran tablet, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Yang ketiga, kekerasan tablet. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua formula tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk kekerasan tablet. Kemungkinan disebabkan pengikat dan bahan-bahan lain yang tidak tercampur rata, ataupun kurangnya konsentrasi pengikat dalam formulasi. Yang keempat, kerapuhan tablet. Dari hasil uji kerapuhan kedua formula tablet, Formula 2 memiliki persen kerapuhan yang lebih besar, baik dari Formula 1. Meskipun keduanya tidak memenuhi syarat di mana syarat kerapuhan tablet tidak melebihi 1%, perbedaan persen kerapuhan dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Yang kelima, waktu hancur tablet. Hasil yang didapat dari uji waktu hancur tablet, Formula 1 dan Formula 2 memenuhi syarat waktu hancur untuk tablet tidak bersalut menurut Pharmacope Indonesia 4, yaitu tidak lebih dari 15 menit, di mana Formula 2 yang memiliki kekerasan lebih besar dibanding Formula 1 menunjukkan waktu hancur yang lebih lama dibanding Formula 1. Untuk kesimpulannya, ekstrak daun gedi hijau atau Abela muscus manihot dapat diformulasikan menjadi sediaan tablet menggunakan bahan pengikat gelatin dengan metode granulasi basah. Dari hasil evaluasi, tablet ekstrak daun gedi hijau atau Abela muscus manihot diperoleh bahwa untuk hasil uji keseragaman bobot, keseragaman ukuran, waktu hancur memenuhi syarat, sedangkan untuk uji kekerasan tablet dan kerapuhan tablet tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, tablet ekstrak daun gedi hijau yang dibuat tidak memenuhi syarat berdasarkan Pharmacope Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.